Dengan sektor saham, kalau dari sisi manajer investasi yang melakukan pengelolaan dana, kami melihat bahwa sektor properti itu merupakan sektor yang sangat diuntungkan dari penurunan suku bunga dan juga kebijakan penurunan PPNBM itu juga sangat menguntungkan sektor properti. Valuasinya pun kalau kita lihat dibandingkan data 2, 3 atau bahkan 4 tahun terakhir itu masih dianggap kami masih anggap sangat murah. Jadi sektor properti menurut kami bisa merupakan salah satu yang bisa dipertimbangkan. Baik, lalu bagaimana dengan sektor infrastruktur? Kalau kita ingat juga ini Indonesia ada INA, begitu Investment Authority juga yang juga menjanjikan begitu dengan SWF-nya. Kalau Anda lihat seperti apa ini akan menggerakkan sektor infrastruktur? SWF itu dalam pandangan kami dia itu lebih sifatnya meringankan beban hutang daripada BUMN-BUMN terutama yang di bidang konstruksi sama infrastruktur. Kenapa? Karena kita punya sektor tersebut, rasio hutangnya rata-rata sudah sangat tinggi. Jadi kalau misalkan untuk mencari pendanaan lagi, sifatnya juga lebih terbatas. Nah, dengan adanya SWF ini, dia akan meringankan beban hutangnya. Tapi apakah itu akan mengangkat mereka punya harga saham? Menurut view kami, rasanya sulit. Kenapa? Karena biasanya kalau proyek BUMN, apalagi sesama BUMN dengan pemerintah, tentu marginnya nggak bisa terlalu tinggi. Nah, kalau marginnya tidak bisa terlalu tinggi, tentu kan harga saham itu kan ditentukan dari laba bersihnya. Kalau kenaikan laba bersihnya juga tidak tinggi, tentu sulit untuk menjustifikasi kenaikan harga yang lebih tinggi. Jadi kalau untuk sentimen SWF oke, tapi apakah itu akan mengangkat fundamental kinerja perusahaan, itu masih harus kita lihat lagi untuk mungkin 2-3 tahun yang akan datang. Artinya di tahun ini untuk sektor infrastruktur menurut Anda ini tidak terlalu direkomendasikan? Secara sentimen mungkin bagus, tapi kalau secara fundamental kita masih harus melihat lebih jauh karena belum tentu ada pendanaan otomatis serta-merta mengangkat dia punya laba bersih. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store untuk ikuti terus perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.